saya Sadida Fitria Skartaji. Di sini saya akan membahas mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Apa sih itu perkalian? Jadi secara singkat, perkalian adalah penjumlahan secara berulang. Di sini terdapat 3 kotak es krim. Kotak es krim pertama terdiri dari 3 es krim, kotak es krim kedua terdiri dari 3 es krim, kotak ketiga terdiri dari 3 es krim. Sehingga jika kita jumlahkan akan menghasilkan 9 buah es krim. Kemudian jika diubah ke dalam bentuk perkalian, kita kelompokkan ada berapa es krim yang jumlahnya ada 3. Ada 1, 2, 3, sehingga ada 3 kelompok es krim yang terdiri dari 3 buah es krim, sehingga dapat ditulis dalam bentuk perkalian yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9. Selanjutnya ada catatan, jika semua angka yang dikalikan dengan 0 hasilnya akan 0, mulai dari 1 dikali 0, 0, 6 dikali 0, 0, 1000 kali 0, 0, dan seterusnya. Dan juga semua angka yang dikalikan dengan angka 1 hasilnya yaitu angka itu sendiri. 1 dikali 1, 1, 2 dikali 1, 2, 10 kali 1, 10, 100 dikali 1, 100, dan seterusnya. Nah, di sini ada tanda pengoperasian dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pertama kita bahas perkalian terlebih dahulu. Jika ada tanda positif dikali dengan tanda positif, maka hasilnya berupa tanda positif juga. Sedangkan jika tanda negatif dikalikan dengan tanda negatif, hasilnya akan berupa tanda positif. Jadi dapat disimpulkan jika tandanya sama, maka hasilnya akan berupa tanda positif. Selanjutnya ada tanda positif dikali tanda negatif, maka hasilnya berupa tanda negatif. Dan begitupun sebaliknya. Untuk pembagian juga, tanda pengoperasiannya sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika tandanya sama, maka hasilnya positif, dan jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Kita ke contoh soal perkalian. Di sini ada negatif 6 dikali 7, maka akan menghasilkan negatif 42. Karena tandanya berbeda, maka hasilnya berupa tanda negatif. Yang kedua, ini tandanya dua-duanya positif, yaitu positif 3 dikali positif 9, maka hasilnya berupa tanda positif, yaitu 27. Yang ketiga, positif 5 dikali negatif 4, karena tandanya berbeda, maka hasilnya berupa tanda negatif, yaitu negatif 20. Dan yang terakhir ada negatif 8 dikali negatif 6, karena tandanya sama, maka hasilnya berupa tanda positif, yaitu positif 48. Kita ke contoh soal perkalian bersusun. Yang pertama ada contoh soal yaitu 26 dikali 8. Gimana ya langkah-langkahnya? Oke, langkah pertama kita kalikan angka terakhir terlebih dahulu, yaitu satuan dengan satuan. Di contoh soal tersebut satuannya itu 6 dan 8. Nah, jika menghasilkan 2 bilangan, maka tulis angka terakhirnya saja. Kan 6 dikali 8 menghasilkan 48, jadi tulis angka terakhirnya saja 8. Sedangkan angka awalnya disimpan terlebih dahulu. Angka awalnya itu 4. Selanjutnya, kalikan puluhan dengan satuan. Dan jangan lupa menambahkan dengan angka simpanan sebelumnya. Kita kalikan angka 2 dengan angka 8, yang hasilnya 16. Tapi jangan lupa untuk menambahkan dengan angka simpanan sebelumnya, yaitu angka 4. Hingga jika dijumlah itu hasilnya 20. Jadi hasil dari 26 dikali 8 adalah 208. Kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah bilangan puluhan dikali bilangan puluhan, yaitu 13 dikali 12. Langkah-langkahnya sama. Pertama dikalikan dulu 3 kali 2, hasilnya 6. Yang kedua kalikan 1 dengan 2, hasilnya 2. Selanjutnya kalikan 3 dengan 1, menghasilkan 3. Dan yang terakhir kalikan 1 dengan 1, hasilnya 1. Lalu kita jumlahkan keduanya.
hasilnya yaitu 156. Terakhir, kita akan membahas mengenai contoh soal perkalian dalam bentuk cerita. Oke, di sini contoh soalnya, Jaehyun pergi ke supermarket untuk membeli 12 bungkus lollipop. Di setiap bungkus itu terdapat 3 buah lollipop. Jadi, berapa jumlah keseluruhan lollipop yang dibeli Jaehyun? Oke, kita tulis dulu. Karena Jaehyun membeli 12 bungkus, jadi kita tulis angka 3 sebanyak 12 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena angka 3-nya ada 12, dapat diubah ke dalam bentuk perkalian seperti ini. 3 dikali 12 sehingga menghasilkan 36. Mungkin sekian mengenai pembahasan perkalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Nur Iskandar. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai materi pembagian. Jadi apa sih itu pembagian? Secara singkat, pembagian adalah pengurangan secara berulang. Misalkan Andi mempunyai 6 es krim, akan dibagikan kepada ketiga temannya, yaitu Sasa, Nana, dan juga Lala. Maka berapa masing-masing es krim yang akan diterima oleh ketiga temannya Andi? Maka Sasa mendapatkan 2 es krim, Nana mendapatkan 2 es krim, dan juga Lala mendapatkan 2 es krim karena dibagi sama rata oleh Andi. Andi mempunyai 6 es krim. 6 akan dibagikan sama rata kepada ketiga saudaranya, yaitu Sasa, Nana, dan juga Lala. 6 dibagi 3, maka berapakah es krim yang akan diterima oleh masing-masing ketiga temannya? Yaitu Sasa mendapatkan 2, Nana mendapatkan 2, dan juga Lala mendapatkan 2. Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Contoh soal pembagian menggunakan pengurangan secara berulang. Bagus mempunyai 20 jeruk yang akan dibagikan kepada 5 orang temannya. Setiap orangnya akan mendapatkan sama banyak, maka berapa banyak buah jeruk yang akan didapatkan setiap orangnya? Yang pertama, Bagus mempunyai 20 buah jeruk. Bagus mempunyai 20 buah jeruk yang akan dibagikan kepada 5 orang temannya. Dibagikan kepada 5 orang temannya, maka berapa banyak buah jeruk yang akan didapatkan setiap orangnya? Langkah yang pertama, kita tulis dulu angka 20 dikurangi 5. Lanjut terus secara berulang dikurangi 5 sampai sisanya 0. 20 dikurangi 5 sisanya 15. 15 masih bisa dikurangi 5, masih bisa. 15 kurangi 5 10. Dikurangi lagi 5. 10 kurangi 5 5. 5 dikurangi 5 0 sampai sisanya 0. Jadi untuk langkah yang kedua, kita hitung 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. 10 dibagi 5 berapa? Kita tulis angka 10. 10 dikurangin 5. 10 kurangi 5, 5. Dikurangi lagi 5. 5 kurangi 5, 0. Sama dengan 0. Sisanya udah 0. Lalu kita hitung angka 5-nya ada berapa? 1, 2. Maka 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Atau bisa cara cepatnya itu 5 dikali berapa? 5 dikali berapa yang hasilnya 10. Kalau misalkan udah hafal perkalian 5, itu pasti gampang buat pembagiannya. Ini sama aja kayak 5 dikali 2 sama dengan 10, atau 2 dikali 5 sama dengan 10. Selanjutnya yaitu pembagian secara bersusun. Ini untuk angka yang besar-besar. Contoh, misalkan ada 246
dibagi 2 sama dengan berapa? Yang pertama, kita buat simbol bagi, lalu 246 di dalam 246 dibagi 2, di sini gimana? Nah, seperti ini. Lalu langkah yang pertama 2 dibagi 2. Kita lihat angka depan yang di sini dulu. 2 dibagi 2, 1. Lalu kita akan kali ke atas, dikali 2 dikali 1, 2. Kita turunin di sini sejajar. Lalu tarik garis, dikurangi 2 dikurangi 2, 0. Lalu kita masuk ke angka yang kedua, yang ini 4. Turunin 4-nya ke sini. 4 dibagi 2, hasilnya 2. 2 dikali 2, 4. Tarik garis, kurangin 0. Lalu angka yang terakhir kita turunin ke bawah. 6 dibagi 2, 3. 2 dikali 3, 6. Hasilnya 0 sampai sisanya itu 0, tidak tersisa. Jadi 246 dibagi 2 itu hasilnya 123. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.